Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sebelumnya, kita sudah membahas review chapter 368, di mana pada chapter tersebut menunjukkan pertarungan epik sekaligus debut dari Quirk Powers kedua yang sudah lama ditunggu-tunggu. Namun seperti biasa, ada beberapa hal yang harus dibahas lebih detail pula, sebab di chapter 368 ini memiliki cukup banyak pertanyaan, mulai dari bagaimana fungsi Quirk Powers kedua, lalu apa resiko yang mengancam, dan lain sebagainya. So untuk itu akan dibahas di konten detail kali ini. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Provokasi. Di chapter ini akhirnya mengungkap satu lagi kelemahan Shigaraki All For One, yang mana kelemahan tersebut ialah provokasi. Lantas mengapa provokasi menjadi momok bagi Shigaraki All For One yang kuat ini? Jadi begini ceritanya. Jadi pada saat Deku bertanya ke Shigaraki All For One, apakah Shigaraki atau kesadaran si Muratenko masih ada terkurung di dalam dimensi All For One? Lantas Shigaraki All For One menjawab bahwa pribadi All For One dan Shigaraki sudah menyatu menjadi satu pribadi yang baru. So maka dari itu tak ada yang namanya Shigaraki asli atau kesadaran si Muratenko. Tentunya Deku tak mudah percaya sama perkataan setan dong. Dan untungnya ada Mirio yang membantah pernyataan Shigaraki All For One. Mirio berkata bahwa pada Shigaraki All For One ada sosok anak-anak yang mudah terpancing emosinya apabila dihina dan direndahkan. Dan ya, kita tahu itu adalah kepribadian si Muratenko yang memiliki sifat seperti anak kecil. Kita tahulah ya kalau anak kecil itu gimana sifatnya, mudah terpancing, mudah antusias, dan lain sebagainya. So maka dari itu, dari keterangan Mirio mengenai pengalamannya saat bertarung dengan Shigaraki All For One sebelumnya, maka semakin memperjelas tujuan Deku, bahwa Deku berniat menolong kepribadian sejati dari Shigaraki, atau yang dalam hal ini kesadaran si Muratenko. Dan salah satu caranya adalah provokasi. Dengan provokasi, maka kepribadian si Muratenko akan semakin antusias sehingga bisa saja mengambil alih tubuh Shigaraki All For One, dan ini bakal merepotkan Shigaraki All For One nantinya. Ini juga sudah jelas menjadi ancaman bagi keberlangsungan misi All For One, sebab di salah satu panel memperlihatkan All For One versi botak yang setengah mati mengurung kesadaran si Muratenko atau Shigaraki sejati. So, provokasi adalah salah satu kelemahan yang harus dimanfaatkan oleh Deku untuk menyerang mental Shigaraki All For One. Kotaro dan si Muranana. Saat Deku sudah tahu kelemahan Shigaraki All For One, dari belakang Deku tiba-tiba ada kesadaran Quirk si Muranana yang salvo ke salah satu jari raksasa milik Shigaraki All For One, yang mana di salah satu jari terdapat kepala dari si Mura Kotaro. Parahnya lagi, si kepala Kotaro ini seakan memiliki kesadaran sendiri sehingga dia sekilas sempat melirik si Muranana. Oh ya, sebagai pengingat, si Muranana dan Kotaro pada dasarnya memiliki hubungan antara ibu dan anak. Namun semasa hidupnya, si Muranana tidak menjadi ibu yang baik bagi Kotaro, karena si Muranana dituntut untuk menjadi seorang hero sekaligus pewaris One For All ke-7. Bagi saya pribadi, beberapa panel yang menunjukkan interaksi antara si Muranana dan Kotaro ini sebenarnya begitu menyayat hati. Entah apakah kalian ada yang merasakan hal yang sama seperti yang saya alami, tapi ini benar-benar menyayat hati pembaca, karena ini kasusnya adalah konflik antara ibu dan anak. Bayangkan, seorang ibu yang ada di pihak hero tiba-tiba melihat anaknya sudah menjadi jari mutasi di salah satu jari cucunya. Terus ditambah lagi posisinya di tangan kiri. Kan tangan kiri tangan cebok, jorok banget. Buset, yang tadinya serius malah bercanda. Ya pokoknya ini benar-benar menyayat hati, karena kita tahu bahwa problem antara si Muranana dan Kotaro masih belum selesai. Sebab karena si pewaris ke-7 inilah, Kotaro semasa kecil mengalami penderitaan karena besar tanpa bimbingan seorang ibu, dan akhirnya berdampak pada Shigaraki Tomura atau si Muratenko. Nah, tiba-tiba muncul nih teori di kepala saya. Bisa saja dengan interaksi antara si Muranana dan Kotaro ini adalah pertanda bahwa Nana juga akan menyelesaikan problemnya bersama Kotaro di masa lampau. Karena jika kita tinjau, terakhir kali Nana berpisah dengan Kotaro adalah pada saat sebelum Nana baku hantam dengan All For One, yang endingnya tentu saja Nana kalah telak dan berakhir tewas dengan sangat mengenaskan. So, dengan event baku hantam antara Deku versus Shigaraki All For One ini, bisa saja sekalian menyelesaikan problem antara ibu dan anak, yakni si Muranana dan si Mura Kotaro, agar keduanya tenang di alam sana dan berdamai dengan masa lalu. Anjay. Quirk Transmission. Setelah sekian banyak teori mengenai apa sebenarnya Quirk dari pewaris kedua One For All, akhirnya di chapter ini terjawab sudah bahwa Quirk pewaris kedua adalah transmission, yakni Quirk yang dapat membuat penggunanya mengubah kecepatan benda sesuka yang dia mau. Dalam hal ini secara samar-samar berkaitan dengan kecepatan dan perpindahan. Oke, saya jadi ingat,
Dulu di 3 bulan yang lalu kalau tidak salah, saya sempat menanyakan ke teman-teman di kolom komunitas mengenai teori teman-teman tentang Quirk Powers kedua. Dan dari sekian banyak komentar, ada salah satu komentar yang berhasil menebak kekuatan Quirk Powers kedua. Nah, siapakah dia? Dia adalah John Esat. Dalam komentarnya, dia berteori kalau Quirk Powers kedua adalah kemampuan yang berhubungan dengan perpindahan atau hal yang mendukung perpindahan. Dan benar saja, teori dari Bang John Esat terbukti di chapter 368 ini. Buset, abang yang satu ini teorinya kenceng banget. Buat Bang John Esat, terima kasih sudah menuangkan teorinya. Dan teori Anda benar-benar terbukti sekarang. Keren lu bang, keren. Semoga lu nonton konten ini ya. Oke, kembali ke Quirk Powers kedua. Jadi dari informasi yang ada di chapter 368 ini, kita akhirnya tahu kalau Quirk Powers kedua adalah Quirk Transmission, yakni Quirk yang dapat memanipulasi perpindahan suatu benda yang disentuhnya dengan sangat cepat sesuka penggunanya. Adapun bagaimana menggunakan Quirk ini, pertama tentunya Quirk ini berfokus pada tangan. Kemudian Deku sebagai pengguna bakal melakukan semacam perpindahan gigi atau gear dari netral, lalu gear 2, kemudian ke gear 3, lalu gear 4 atau top gear, dan ditutup dengan shift gear overdrive. Dengan kekuatan ini membuat Deku memiliki kecepatan luar biasa dan meningkatkan kekuatan One for All sampai 120%. Dan ya, kekuatan support ini langsung dicoba ke Shigaraki dengan pukulan Detroit Smash. Namun Detroit Smash yang satu ini sudah ditingkatkan dengan kekuatan Transmission. Keren banget ini Quirk. Tapi yang jelas Quirk Transmission ini belum dijelaskan lebih banyak. Maybe di beberapa chapter ke depan akan dijelaskan lebih padat lagi soal Quirk yang satu ini. Dan ya, dengan yang terjadi di chapter ini, teori bahwa Powers kedua adalah Bakugo yang time travel ataupun Quirk Powers kedua yang memiliki kaitannya dengan ledakan di tangan dengan resmi telah dipatahkan. Dugaan resiko transmission. Meskipun Quirk Transmission ini kelihatannya begitu kuat, tapi di salah satu panel si Powers kedua sebagai pengguna awal memperingatkan ke Deku bahwa dia harus mengalahkan Shigaraki dalam waktu 5 menit setelah memakai Quirk Transmission. Dan jika tidak, maka dunia akan runtuh. Sontak saja ini menimbulkan pertanyaan, apakah Quirk Transmission ini memiliki resiko yang fatal? Oke, sebelumnya saya berterima kasih dulu pada Bang Joan yang telah memberi saya ide pembahasan detail di konten kali ini. Jadi pada pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah, Bang Joan memberitahukan ke saya, bisa saja Quirk Transmission ini sepertinya hanya dapat dipakai dalam waktu 5 menit. Dan setelah pemakaian bakal ada efek samping setelah dipakai. Sontak hal ini membuka pertanyaan, apakah ada resiko di balik Quirk Transmission? Untuk menjawab hal ini, kita harus tahu dulu rumus pasti tentang Quirk di My Hero Academia. Jadi di My Hero Academia ini ada rumus di mana semakin kuat suatu Quirk, maka kelemahan dan resikonya akan semakin besar pula. Artinya di balik Quirk yang super kuat ada resiko dan kelemahan yang sangat fatal. Contoh kasus bisa kita temukan pada Quirk New Order yang digadang-gadang sebagai Quirk terkuatnya Amerika, tapi kelemahannya sangat fatal dan konyol. Salah-salah nama bisa saja membuat New Order jadi gak berguna. Nah, kembali ke dugaan resiko transmission, jadi bisa saja Quirk Transmission ini juga memiliki resiko yang sangat fatal. Dan hal ini sudah diperingatkan sama Powers kedua pada chapter 357, di mana saat itu Deku ingin cepat-cepat sampai ke Yue dan hendak memakai Quirk Transmission. Tapi tiba-tiba Powers kedua muncul dan memperingatkan ke Deku untuk tidak menggunakan Quirknya di saat-saat yang masih dapat ditoleransi. Sehingga dari chapter 357 ini saja sudah cukup memberi kita gambaran akan adanya resiko fatal dari pemakaian Quirk Transmission. Lantas apa resikonya? Ya, kita tidak tahu pasti, sebab Quirk Transmission ini masih abu-abu dijelaskan. Hanya Tuhan dan Bang Hori yang tahu. So, mungkin itu saja pembahasan kita pada kali ini. Untuk teman-teman yang ingin menuangkan pendapatnya, silahkan tuangkan di kolom komentar. Atau bisa juga mungkin langsung DM ke Instagram, biar kita bisa diskusi bersama. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time!